Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azbar Tanjung, mahasiswa pengajaran Matematika ITB. Kali ini akan menyampaikan tugas portofolio mahasiswa pada mata kuliah MA 6057 Eksplorasi dalam Matematika Diskrit yang diampu oleh Prof. Edi Tribaskoro, MSc PhD. Baik, bagian pertama tentu terkait harapan awal saya mengambil mata kuliah ini. Ada 3. Pertama, saya berharap belajar lebih banyak terkait topik-topik di matematika diskrit. Karena selama di ITB kayaknya saya lebih banyak mengambil mata kuliah berkaitan matematika diskrit dibanding kelompok ilmu lain seperti kombinatorika, teori bilangan dan aritmetika. Dan ini adalah mata kuliah ketiga terkait matematika diskrit yang saya ambil. Meskipun saya topik tesisnya yang berkaitan dengan analisis dan geometri. Yang kedua, saya berharap bisa belajar dari graf dari awal. Sepengetahuan saya, ya satu saya kayaknya nggak belajar dari graf gitu. Dan di waktu kombinatorika belajar matematika belajarnya nggak sampai di teori graf, hanya sampai relasi rekursif. Jadi saya mau ingin belajar teori graf dari awal. Tentu yang terakhir, saya berharap dapat pengalaman belajar yang luar biasa dari Prof. Edi Tribaskoro yang sepengetahuan saya merupakan matematikawan Indonesia yang paling produktif dalam melakukan riset. Oke, selanjutnya terkait pengalaman belajar selama mengambil mata kuliah ini. Pertama, saya suka dengan metode pengajaran yang diberikan oleh Pak Edi, meliputi pemberian tugas individu untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa segera setelah selesai perkuliahan. Kemudian melalui diskusi kelompok di setiap akhir suatu topik perkuliahan. Tentunya juga yang paling berkesan bagi saya ada tentang tugas setelah paper. Berikutnya, saya juga suka dengan cara penyampaian perkuliahan yang sangat jelas. Ini Pak Edi menurut saya sangat sabar gitu menghadapi kami, atau mungkin saya pribadi juga merasakan kayak masalah kayak saya bisa berpikiran kayak terlalu lama mikir gitu, tapi beliau sabar gitu menjelaskan bertahap gitu, nggak menjudge gitu, nggak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata yang negatif yang membuat justru mahasiswa jadi minder gitu. Justru beliau selalu menyemangati gitu. Nah, kemudian Pak Edi juga selalu memberikan feedback serta reinforcement penguatan terkait tugas-tugas yang telah kami buat gitu. Ini sangat penting bagi saya pribadi ya gitu. Karena tahu bagian mana yang masih belum benar gitu, sehingga bisa diperbaiki lagi dan lagi. Nah, salah satu momen yang paling berkesan bagi saya itu ketika koreksian UTS yang live gitu ya, bukan live juga langsung di semua peserta mata kuliah gitu. Jadi memang beliau bahas satu-satu pekerjaan kami, ditunjukin ini kenapa, bagaimana gitu, terus bagaimana yang benar dengan cara bahasa yang sangat bagus gitu. Saya pribadi nggak merasa kayak ada orang mungkin ada beberapa kok dipercepat. Menurut saya justru itu lebih bagus gitu, karena penyampaian beliau tujuan beliau bukan itu kalau menurut saya, karena begitu ya pribadi juga nyampainya nggak kayak gitu. Itu menurut saya beliau kita harus bekerja sebagai kawan gitu, kita harus belajar. Nah, ini juga Pak Edi sebelum perkuliahan sudah menyiapkan video terkait topik yang akan dibahas di perkuliahan. Kemudian setelah perkuliahan yang berlangsung yang udah dilaksanain tuh selalu beliau upload di MS Team, sehingga kami bisa mempelajari kembali terkait mata kuliah terkait topik yang sudah dipelajari.
satu hal juga sih yang tidak saya tulis di sini, mungkin penjelasan lebih lanjut dari yang ini ya. Jadi apa ya, sebenarnya belajar ini atau kayak diskusi kelompok gitu deh, atau tugas individu tuh nggak bisa menarik banget apa ya, kebahasannya. Soalnya cuman 1 atau 2 atau ya gitu deh, 1, 2, 3 gitu. Tapi pas cuma dikasih waktu 2 jam lah. Tapi ketika itu ya nggak tahu ya, kayak belum terbiasa saya gitu. Masih bisa ngejawab jawabnya bisa, tapi ya nggak begitu bagus. Tapi setelah itu setelah dikumpulin, dibaca lagi, tahu lagi, di mana salah ini, kurang tepat. Mungkin ini bagi pribadi saya yang belum terbiasa aja gitu, bekerja di waktu, padahal soalnya dikit cuman ya, tapi memang saya salah sih, kayaknya tidak jangan yang bikin soal tuh kayak gitu, soalnya dikit tapi itu butuh pernah berpikir yang yang mau mumpuni gitu, biar bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, ini hal terpenting yang saya peroleh. Pertama, tentu pengetahuan dasar dan tentang topik lanjut berkaitan dengan teori graf. Kemudian pengalaman belajar yang luar biasa, seperti pentingnya reasoning and proof di matematika. Ya kayak sebenarnya ini di TB ya, saya rasa semua mata kuliah atau dosennya memang menekankan terkait ini gitu. Dan tentu juga motivasi untuk melakukan riset yang sering beliau sampaikan ketika perkuliahan. Saya sangat teringat dengan statement beliau berkaitan analog pengacara itu ya, argumentasi pengacara dengan seorang matematika. Itu sungguh ya mengena bagi saya. Nah, bagian yang menentang selama perkuliahan itu yaitu kait dengan berargumentasi, membuktikan atau menulis argumentasi kita dalam menyusun bukti. Perlu latihan ini gitu, karena saya memang waktu S1 kayak nggak menekankan berkaitan ini. Selama di ITB baru persepsi terakhir saya terkait masalah ini, Regas ternyata begitu luas dan kompleks gitu. Padahal gitu ya, mungkin padahal bahasanya cuma titik sama head doang. Luar biasa kedalam. Dan tentunya math is so amazing, karena luar biasa banget gitu. Berkaitan dengan ini, saya juga ingat kata-kata beliau, yaitu kita sebagai orang matematika sebenarnya laboratoriumnya itu ada di kepala. Jadi sangat sayang kalau nggak bisa menghasilkan sesuatu selama di perkuliahan ini. Terakhir, tentunya saya sangat puas setelah mengambil mata kuliah ini. Terima kasih banyak Pak Edi udah sabar gitu, memberikan pengajaran pada kami. Semoga ilmunya berkah selalu buat Pak Edi. Terus semangat untuk melakukan riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.